يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وسلم عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. Dengan memanjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri pertemuan kita untuk kesekian kalinya. Dan seperti biasa, kita akan selalu memperbincangkan, merenungkan, dan sedapat mungkin berusaha mengamalkan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, bukan saja di dalam bentuk kehadiran hadiratnya, tetapi juga dalam bentuk kehadiran sunnahnya. Kali ini kita bawakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz ke-71 halaman 78, hadis nomor 10. Sekedar pengetahuan bagi kita bersama, Biharul Anwar yang artinya lautan cahaya adalah kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat-riwayat yang disampaikan melalui keluarga Nabi yang mulia, terdiri dari ratusan jilid dan menjadi pembendaharaan yang luar biasa untuk melengkapi pengetahuan kita tentang Al-Quran. Kalau kita ingin berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita dapat merujuk kepada Al-Quran dan ratusan kitab lautan cahaya ini, Biharul Anwar. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ala lisani kulli qailin raqiba falyataqillahal abdu wal yanzur ma yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali lidah seseorang berkata, maka ada pengawal yang menyaksikannya. Ada seorang raqib, ada seorang pengawas yang mengawasi apa yang diucapkannya. Karena itu hendaklah seorang hamba memperhatikan apa yang ia ucapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa setiap kali lidah kita mengucapkan sesuatu, setiap itu juga ada saksi-saksi yang merekam apa yang kita ucapkan itu. Rasulullah menyebutnya raqib, yang mengawal, yang mencatat, yang mengawasi, dan yang menyaksikan. Kita akan lihat siapa saja yang menyaksikan amal-amal yang kita lakukan, apakah itu ucapan atau tindakan atau bahkan getaran hati. Menurut ayat-ayat Al-Quran, Ar-Raqib atau pengawas yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah yang mengetahui sampai kepada getaran hati, dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Al-Anfal ayat 24 menyebutkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah sesungguhnya Allah berada di antara seseorang dan hatinya. Antara diri kita dan hati kita, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ghafir, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan hati. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dalam surat Al-Alaq ayat 14.
Tidakkah manusia menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, Allah selalu menyaksikannya? Yang pertama, akan terus menyaksikan apa yang kita lakukan, mengawasi kita dimanapun kita berada, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Ar-Raqib, dialah pengawal yang pertama. Kemudian setiap kali kita bicara, apapun yang kita ucapkan, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan pembicaraan kita, mengawasi, menyaksikannya, dan akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, yang juga menyaksikan amal-amal kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah oleh kamu Muhammad kepada mereka itu, beramallah kalian, nanti Allah akan melihat amal-amal kamu. Juga Rasulnya akan melihat amal kamu. Juga kaum mukminin akan melihat amal-amal kita. Jadi ketika kita mengucapkan satu kalimat, ketika kita melangkahkan satu langkah kaki, bahkan setiap tarikan nafas, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang kita lakukan. Rasulullah juga adalah Ar-Raqib. Kemudian juga yang termasuk Ar-Ruqaba, yang menyaksikan amal-amal kita itu adalah ahlu bait Nabi, ahlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu keluarga Rasulullah yang disucikan. Termasuk ruqaba juga adalah al-malaikah, para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu kata kecuali ada seorang raqib, seorang pengawal, seorang pengawas yang mencatat apa yang diucapkannya. Itu firman Allah di dalam surat Qaf ayat 18. Kita dahulu belajar dari para ustadz bahwa malaikat yang selalu mengawal kita itu bernama Raqib dan Atid. Raqib adalah pengawal, pengawas perbuatan kita. Ruqaba atau Raqib yang berikutnya adalah seluruh anggota badan kita. Kamu bersaksi kepada kami sekarang ini. Lalu anggota badannya akan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala membuat kami berbicara. Dialah yang membuat segala sesuatu berbicara. Boleh jadi ada beberapa perbuatan kita yang disaksikan oleh kawan-kawan kita. Tapi kawan-kawan kita satu saat pasti mempunyai peluang untuk tidak menyaksikan apa yang kita lakukan. Seorang istri bisa saja menyaksikan perbuatan suaminya, tapi ada satu saat ketika istri pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Surat Fussilat ayat 20 dan 21. Anggota badan kita yang menyertai kita kemanapun pergi akan menjadi saksi-saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala, anggota-anggota badan kita ikan apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Al-Quran surat Yasin mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan kami biarkan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka untuk berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa-apa yang mereka ucapkan. Jadi kita sudah menyebutkan pengawas-pengawas amal-amal kita. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala, kedua Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang ketiga para imam yang suci dari keluarga Nabi, yang keempat para malaikat, yang kelima anggota-anggota badan kita, yang keenam zaman, hari, siang, malam, jam demi jam akan menjadi saksi akan apa-apa yang kita lakukan. Waktu subuh ini akan menjadi saksi ketika kita menyimak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subuh yang datang, fajar yang mulai terbit, matahari, semua menjadi saksi akan apa-apa yang kita lakukan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga dalam Biharul Anwar juz ke-7 halaman 315, hadis yang ke-11, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman amila salihan syahidat lahu jawarihuhu wa buqa'uhu wa syuhuruhu wa a'wamuhu wa sa'atuhu wa ayyamuhu wa layalil jam'i wa sa'atuha wa ayyamuha fayas'adu bidzalika sa'adatal abad wa man amila su'an syahidat alaihi jawarihuhu wa buqa'uhu wa syuhuruhu wa a'wamuhu wa sa'atuhu wa layalil jam' wa sa'atuha wa ayyamuha fayashqa bidzalika syaqqa al-abad." Barang siapa beramal saleh, anggota-anggota badannya akan menjadi saksi baginya. Juga bongkah-bongkah bumi tempat dia berada, bulan, tahun, saat, hari, dan malam seluruhnya, saat-saatnya, dan hari-harinya. Maka dengan amal saleh itu, dia memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dan barang siapa yang beramal buruk, akan bersaksi juga anggota badannya, tempat-tempat di muka bumi ini, bulan, tahun, saat, malam-malam, saat-saat malamnya dan saat-saat harinya, sehingga dia celaka dan kecelakaannya direkam untuk selama-lamanya. Satu lagi yang akan menjadi saksi adalah setan yang menyertai perbuatan maksiat yang kita lakukan. Waliyadzubillah. Seperti disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 21. Kemudian satu lagi yang akan menjadi saksi adalah al-qarin, yaitu teman yang Allah berikan kepada kita. Dia menyertai kehidupan kita, dan di alam akhir juga dia akan menyertai kita. Dia pun akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Marilah kita kembali kepada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, "Inna ala lisani kulli qailin raqiba falyattaqillaha al-'abdu wal yanzur ma yaqulu." Sesungguhnya pada lidah setiap orang yang berbicara itu ada seorang raqib, maka hendaklah hamba takut kepada Allah dan berhati-hati dengan apa yang ia ucapkan. Kita akan sambung ini dengan dialog seperti biasa antara saya dengan saudara. Assalamualaikum Pak Kang Jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hadis ini saya bertanya hanya dua aja Kang. Yang pertama, kita semua orang mempunyai masa lalu yang buruk ya Kang ya. Dan itu adalah perbuatan dosa dan tentu disaksikan oleh disebutkan oleh Akang itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita sudah bertobat, seluruh yang tadi menyaksikan juga akan tetap menyaksikan perbuatan buruk kita gitu yang dulu? Itu yang pertama ya Kang ya. Terus yang kedua, saya ingin tahu dari penjelasan dari Akang tentang para ahlul bait yang turut menyaksikan, itu kalau boleh dijelaskan dasarnya apa Kang? Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, anggota badan kita itu bukan hanya menyaksikan perbuatan lalu yang kurang baik atau yang tidak baik, tetapi juga mereka akan menyaksikan taubat-taubat yang kita lakukan. Semua itu membentuk sebuah kitab catatan amal. Jadi nanti pada hari akhirat dan mulai di alam barzah menurut Al-Quran akan disimpan, bahkan disebutkan akan dikaitkan pada kuduk kita amal-amal yang pernah kita lakukan dalam sebuah catatan yang lengkap, dan catatan itu dikumpulkan dari para saksi-saksi seperti anggota badan dan lain-lainnya. Jadi dia akan dicatat secara abadi. Tapi pada saat yang sama di situ juga ada catatan taubat-taubat yang kita lakukan. Saya pernah membaca sebuah hadis. Di situ disebutkan bahwa ada beberapa kitab yang mencatat perbuatan buruk yang kita lakukan, tetapi kemudian di bawah perbuatan buruk itu disebut juga istighfar atau taubat dan amal saleh yang kita lakukan. Sehingga dalam perhitungan semacam balance sheet kita, neraca kita ini, di situ ada assets dan liabilities-nya sekaligus. Catatan itu tidak hilang, tetapi taubat-taubat yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan juga tidak hilang, dicatat di situ, sehingga kita nanti mempunyai neraca perhitungan. Dan tentu saja pada hari akhirat, keburukan-keburukan yang sudah kita taubati dan kebetulan Allah berkenan menerima taubat kita, itu tidak diperhitungkan lagi, walaupun catatannya akan tetap tersimpan di sana. Kemudian mengenai
Ahlul Bait Nabi yang juga menjadi saksi. Sebetulnya ini penjelasannya agak panjang, tapi secara singkat, yang pertama adalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyatakan bahwa para keluarga Nabi adalah orang-orang suci yang ditunjuk sebagai imam kita. Ayat Al-Quran misalnya surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33 mengatakan, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan segala dosa dari kamu, hei ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Ini maksud dengan ahlul bait di sini adalah keluarga Nabi yang suci, yang di dalam hadis-hadis diangkat sebagai imam. Dan Al-Quran mengatakan, Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami panggil setiap kelompok manusia itu, dan kami minta para imam mereka untuk bersaksi tentang mereka. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim itu menunjukkan bahwa para imam juga akan menjadi saksi yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungkapkan apa yang kita lakukan. Tapi jangan tanya saya bagaimana Rasulullah atau para imam menyaksikan apa yang kita lakukan, karena itu kita sudah memasuki satu wilayah yang gaib. Tapi untuk sementara itulah penjelasan singkat tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Kang Jalal. Waalaikumsalam. Saya menanyakan, kalau seseorang berbuat sesuatu yang niatnya diniatkan karena ridho lillahi ta'ala, ikhlas ya, tapi menghadapi suatu tantangan sehingga menimbulkan suatu amarah atau mungkin suatu amal itu akan menjadi suatu kesal ya, dibangkit karena terpancing oleh emosi hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Apakah hal itu masih tercatat sebagai amal yang baik atau mungkin sudah terhapuskan niat yang baik itu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan kita jelas dicatat di situ, termasuk juga kesabaran kita untuk menerima hal-hal yang menyakitkan karena kita melakukan sesuatu yang ikhlas. Keikhlasan tidak rusak karena perasaan sakit hati yang kita derita karena perlakuan orang lain. Kita malah bersamaan dengan catatan keikhlasan, kita juga akan memperoleh catatan kesabaran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering menderita karena perlakuan orang-orang di sekitarnya. Sampai di dalam surat Kahfi Tuhan berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam tu'minu bihadzal hadithi asafa." Muhammad, hampir-hampir engkau juga sangat kecewa karena perbuatan mereka itu. Engkau juga pasti sangat menyesal karena mereka tidak percaya juga kepada apa yang engkau ajarkan, kata Al-Quran. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menderita. Bahkan dalam surat Al-Ahzab disebutkan orang-orang yang dengan sengaja menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Quran dalam ayat-ayat terakhir surat Al-Ahzab mengingatkan kita semua untuk tidak menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang menyakitkan hati Rasulullah itu akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, bukan saja Rasulullah yang tidak boleh disakiti, tetapi juga orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah itu tidak boleh kita sakiti juga. Saya menyebutkan perkataan tidak boleh itu juga untuk menunjukkan bahwa yang sakit karena menjalankan amal dengan ikhlas itu bukan kita saja, bukan ibu saja, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para kekasih Allah, juga orang-orang yang soleh. Dan kita berharap mudah-mudahan kesabaran kita untuk menanggung rasa sakit ini menambahkan catatan amal soleh kita. Begini Kang Jalal, kalau kita udah pernah berbuat maksiat, lalu bagaimana cara taubat yang baik? Apakah hanya dengan salat sunnah dan salat wajib aja atau ada yang lainnya? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Yang pertama, taubat kita lakukan dengan membaca istighfar, dengan menangisi dan menyesali semua perbuatan yang kita lakukan, bukan hanya mengucapkan kata astagfirullahaladzim, tapi antarkanlah istighfar itu dengan tangisan penyesalan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rintihan para pedosa lebih aku cintai daripada gemuruh suara tasbih, karena tangisan pedosa menyentuh kasih sayangku, sedang gemuruh orang yang bertasbih menyentuh kebesaranku. Kata Nabi juga, wabqi ala khatiyatik, tangisilah seluruh kesalahan yang kamu lakukan. Yang kedua, betul seperti yang Ibu Husnul katakan, kita bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk kita dengan amal saleh. Dalam Al-Quran disebutkan, al-hasanat yudhibnas sayyiat, amal-amal soleh itu akan mengusir, akan membuang
perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ikutilah perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan amal-amal saleh. Amal saleh itu akan menghapuskannya. Itu saja sebagian di antara cara-cara taubat. Seperti biasa, saya antarkan hari ini yang akan menjadi saksi kepada saudara-saudara semua, kepada kita semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Semoga Allah berkenan menganugerahkan kepada saudara pada awal pagi ini kebaikan, pada pertengahannya keberuntungan, dan pada ujung hari ini kebahagiaan. Dan marilah kita sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salam kita. Begitu juga orang-orang soleh sepanjang sejarah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.